Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup di tengah-tengah dunia yang bergerak semakin cepat ya. Sangat cepat sampai kita merasa bahwa satu hari 24 jam itu rasanya tidak cepat. Rush, kita berasa dikejar. Habis mengerjakan satu hal kita dikejar mengerjakan hal yang lain. Kepala kita dipenuhi dengan banyak pikiran yang harus kita kerjakan, banyak tugas yang harus kita selesaikan, banyak hal yang harus kita pikirkan dan kita khawatirkan. Sehingga kita berpikir bahwa seandainya hidup ini semakin dimudahkan, akankah lebih baik? Dan ternyata memang itu sudah terjadi sampai hari ini gitu. Selama beberapa dekade terakhir ini kita bisa melihat bagaimana perkembangan internet begitu luar biasa cepatnya, teknologi berkembang begitu pesat dan banyak di antara kita yang merasakan kita dimudahkan dalam kehidupan kita, ya. Nah, teknologi saat ini banyak sekali yang dimanfaatkan untuk memudahkan kehidupan sehari-hari kita gitu. Tapi kalau kita melihat pergerakan teknologi yang semakin terdepan gitu, akankah suatu hari manusia pada akhirnya tidak membutuhkan manusia yang lain dan digantikan oleh teknologi? Yang artinya dalam satu rumah sudah penuh dengan teknologi, semua yang dibutuhkan bisa dipenuhi oleh teknologi. Mau belanja aja tinggal pencet toko oranye, toko hijau gitu ya. Nah, semua informasi kita mau cari tahu itu, mau konsultasi dokter saja sudah bisa online gitu. Mau belanja semuanya kita bisa ada dalam satu genggaman gitu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang mungkin berpikir bahwa kita akan sangat dimudahkan dengan adanya teknologi dan sudahlah kalau berhubungan dengan manusia banyak dramanya, sudah saya nggak perlu menghadapi banyak drama, saya manfaatkan saja teknologi. Banyak orang yang kemudian berpikir untuk dalam tanda kutip kabur aja dulu gitu ketika Jepang membuka kesempatan untuk menerima imigran. Bapak Ibu Saudara, kalau kita merasa enak ya hidup di Jepang gitu, orang gak ikut campur urusan orang lain, hidup sendiri dan lain sebagainya gitu. Saya ingin mengajak kita memperlihatkan ada sisi gelap dari negara ini yang membuat kita mungkin harus berpikir berulang kali itu. Kalau negara ini merasa teknologi ini bisa memudahkan hidup, ternyata ada hal lain yang mereka perangi juga, yaitu tentang masalah kesepian. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, jika secara ekonomi Jepang itu termasuk 20 negara terbesar. Maka kalau kita melihat sebaliknya dalam relasi sosial, negara Jepang itu menduduki peringkat berapa? Negara Jepang menduduki peringkat 143 dari 167 negara. Soal kemampuan berelasi sosial interpersonal mereka. Ada sebuah tren yang selama beberapa dekade ini terjadi di Jepang dan ini terjadi selama bertahun-tahun menjadi masalah yang sangat serius di Jepang, yaitu tren yang disebut hikikomori, ya, hikikomori. Tren ini mungkin Bapak Ibu ada beberapa yang tahu ya. Tren ini terjadi ketika ada sebagian masyarakat dalam usia produktif mereka, usia kerja, mereka menarik diri dari interaksi sosial. Menarik diri secara ekstrim ya, mengurung diri dalam suatu ruangan di kamar, tetap tinggal di rumah gitu. Tetapi menghindari interaksi sosial bahkan dengan orang terdekat, bahkan di rumah sendiri. Dan itu terjadi bukan hanya 1 hari 2 hari, tapi bisa berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang memutuskan untuk mengikuti tren ini, hikikomori ini sebenarnya bukan selalu didasari memang tidak suka dengan orang lain. Tapi mungkin sebagian dari mereka itu mengalami kekecewaan gitu. Ya. Mereka mengalami deadlock, seolah-olah mengalami kebuntuan. Kebuntuan dalam arti begini, di satu sisi ada bagian dalam diri mereka yang merasa kesepian, membutuhkan orang lain untuk bisa mensupport mereka di dalam tekanan yang besar dalam kehidupan mereka. Tapi di sisi lain, stigma sosial, kemudian kekecewaan, tekanan yang ada di sekitar mereka membuat mereka merasa percuma, gak ada yang bisa saya harapkan gitu. Sudah, saya hidup sendiri saja. Banyak orang tua dicatat meninggal dalam kesendirian mereka. Ada orang-orang juga yang hilang tanpa jejak karena menjauhi sesamanya. Jepang dicatat sebagai negara ketiga yang paling kesepian di dunia. Bapak Ibu Saudara, saking seriusnya masalah ini, Kabinet Jepang membentuk Kementerian Kesepian untuk mengatasi masalah ini. Karena sangat seriusnya. Bapak Ibu Saudara, pada kenyataannya tidak ada satupun manusia yang sesungguhnya bisa hidup tanpa orang lain. Ya. Karena Allah sejak semulanya
mendesain manusia untuk hidup dalam relasi sosial sebagai cerminan relasi Allah Tritunggal itu sendiri. Maka tidak sepatutnya sesuatu itu udah gak normal kalau misalnya manusia tuh gak mau berhubungan dengan manusia yang lain. Hidup bersama itu idealnya harus menjadi natur dalam diri manusia, secara khusus apalagi kita sebagai gereja. Maka hidup bersama itu bukan lagi pilihan. Hidup bersama ini adalah sesuatu yang memang harus menjadi bagian dalam hidup kita. Yang idealnya menekankan di dalam hidup bersama itu harusnya menekankan kesatuan, persekutuan, keharmonisan. Yang pada akhirnya apa? Membuat hidup bersama itu menjadi satu hal yang indah dan dinantikan. Kalau kita terus gencar mengatakan yuk kita pemuridan, kita bikin small group gitu. Kita perlu lihat dulu apakah hidup bersama dalam pemuridan dalam small group ini sungguh-sungguh deep dalam relasi yang memiliki kesatuan, keharmonisan itu yang membuat orang merindukan persekutuan itu, atau justru small group ini, pemuridan ini hanya ada di permukaan yang membuat orang ya udah ini hanya sekedar memenuhi program, saya tidak merasa diperhatikan, saya tidak merasa kehadiran saya dinantikan. Saya tidak merasa pergumulan saya didengarkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup bersama itu menjadi cerminan gereja yang harusnya juga bisa dilihat oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup bersama yang tidak dapat dihindari adalah perselisihan, perpecahan. Tetapi dalam hidup bersama di dalam Kristus yang harus diupayakan itu adalah kesehatian. Nah, kondisi jemaat di Filipi yang saya katakan mungkin tidak separah jemaat di Korintus yang perpecahannya sangat terasa gitu, ketegangannya sangat terasa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita di dalam satu komunitas, di dalam relasi lingkungan kerja atau dalam relasi keluarga, kita itu memiliki masalah dengan orang di dekat kita. Entah itu rekan kerja, entah itu anggota keluarga, saudara, orang tua atau anak gitu. Yang tiap hari berantem kecil-kecil gitu. Tiap hari ada aja yang diributkan gitu. Kecil-kecil sih bukan masalah besar gitu. Tapi setiap hari yang kecil-kecil itu sangat mengganggu dan menggelisahkan sampai akhirnya kehangatan dalam komunikasi, kehangatan dalam relasi itu semakin hari semakin pudar. Rasa rindu untuk bertemu, rasa rindu untuk duduk bersama, untuk makan bersama, rasa rindu untuk memperhatikan satu dengan yang lain yang sedang mengalami kesulitan, semakin hari itu semakin terkikis. Hanya karena masalah yang kecil, tapi tiap hari itu. Dan itu sangat mengganggu. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, gereja bukan lagi gereja kalau nggak ada cinta kasih di dalamnya. Sama seperti rumah, bukan lagi rumah kalau nggak ada keintiman, persekutuan relasi di dalamnya. Paulus gak ingin melihat kondisi jemaat yang dikasihi itu menjadi lumpuh, berakar di dalam luka relasi. Maka dia mengingatkan kepada mereka kembali di atas dasar apa mereka menjadi murid Kristus. Nah, Paulus menekankan kebenaran ini di ayat yang pertama dari pasal yang kedua. Jadi ingat gitu ya, karena dalam Kristus. Karena dalam Kristus jemaat di Filipi itu bisa berkumpul. Mereka disebut jemaat karena mereka dalam Kristus. Mereka disebut Kristen karena mereka dalam Kristus. Mereka disebut jemaat karena mereka menerima Injil Kristus. Maka di dalam Kristus mereka berkumpul, bersekutu. Dalam Kristus, Paulus katakan ada kesatuan, ada belas kasihan, ada persekutuan, ada cinta kasih. Di dalam Kristus itu pasti ada sesuatu yang baik yang dikaruniakan dari atas dan itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Maka karena sesuatu yang baik yang dikaruniakan dari atas diberikan kepada orang percaya, harusnya outputnya itu juga baik. Saat seseorang udah gak peduli dengan orang lain, saat seseorang udah merasa dirinya yang harus lebih diutamakan, saat seseorang merasa bahwa dia yang harus paling ditonjolkan, harus paling diperhatikan gitu. Tetapi kunci untuk mengatasi perpecahan dan untuk menghadapi keegoisan dan kesombongan, untuk melahirkan keharmonisan itu adalah kerendahan hati.
Kalau satu jemaat dengan jemaat yang lain, menganggap yang satu dengan yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, nggak akan ribut soal saya yang harus terpilih menjadi majelis, saya harus menduduki bagian ini, saya harus menjadi BPMJ atau lain sebagainya. Karena kita memperhatikan kepentingan bersama dalam satu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hidup bersama dengan prinsip dunia yang based on transactional relationship, yang dipikirkan adalah aku dapat untung apa dengan berelasi dengan engkau. Apa yang bisa aku dapatkan? Apa yang bisa menguntungkanku kalau aku mengenalmu, kalau aku melayani bersamamu, kalau aku bekerja denganmu, kalau aku hidup bersama dengan engkau. Tapi relasi dalam hidup bersama di dalam Kristus, dasarnya itu adalah grace based relationship yang didasarkan dari anugerah Allah bagi setiap kita. Anugerah Allah yang kita tahu kita nggak pantas mendapatkan perlakuan yang istimewa. Yang kita tahu kita nggak pantas mendapatkan keselamatan. Tapi Kristus memberikannya bagi kita. Kristus merendahkan hatinya bagi kita. Harusnya grace itu juga kita cerminkan dalam relasi kita kepada orang lain. Dengan demikian dalam hidup bersama, ketika ada saudara kita bergumul dalam dosa, kita tidak langsung buang. Ketika ada saudara kita melakukan kelalaian, kesalahan dalam pelayanan, kita tidak langsung kritik dan memberikan kata-kata yang jahat. Ketika ada saudara kita yang sedang mengalami pergumulan, kesulitan finansial dan lain sebagainya, kita tidak menutup mata. Karena ada grace yang didasarkan dari anugerah Allah yang sudah dikaruniakan bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara, hidup bersama dalam prinsip dunia yang penting adalah saya, dan saya. Tapi hidup bersama dalam Kristus yang penting siapa? Yang penting siapa? Kristus, dan Kristus. Ketika kita mementingkan Kristus dalam kehidupan bersama, maka kita pun akan mengasihi sesama kita seperti Kristus mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara, sebagai murid Kristus, kalau kita menerapkan prinsip dunia, Kristus gak akan terlihat di dalam kehidupan iman kita. Pemuridan hanya bisa terjadi dalam konteks relasi. Tetapi bagaimana orang bisa hidup di dalam relasi, dalam hidup bersama yang baik, yang betah, kalau di dalamnya selalu ada percecokan, selalu ada orang-orang egois yang ingin dirinya yang paling diutamakan. Tidak ada pemuridan yang terjadi di luar relasi yang tulus dan otentik. Ketika manusia, ketika orang menyebut dirinya Kristen tetapi egois, maka itu perlu dipertanyakan identitasnya di dalam Tuhan. Apa yang kita lakukan itu tidak semata-mata meminta kita untuk mengorbankan seluruh hidup kita sebenarnya. Karena Kristus sudah melakukannya untuk kita. Ketika kita diminta untuk mengangkat telepon kita, menelepon saudara kita yang sudah lama tidak kita lihat, itu tidak membuat kita kehabisan waktu kita satu hari, bukan? Ketika kita membuka diri kita, merendahkan diri kita untuk minta maaf terlebih dahulu sekalipun kita tahu bukan kita yang salah, itu tidak akan membuat nilai diri kita menjadi sangat rendah dan hina, bukan? Ketika kita membuka diri kita untuk mau dilayani oleh orang lain, itu tidak membuat kita akhirnya menjadi merasa kita lemah dan butuh pertolongan. Tidak. Ketika kita juga mau mulai memberi diri kita, mengulurkan tangan kita, memberikan kepada saudara-saudara kita saat kita kekurangan pun, saya yakin kita tidak akan sampai kelaparan. Memberikan pengampunan kepada orang lain yang melukai kita begitu dalam, tidak akan membunuh kita. Karena itu untuk apa kita pertahankan ego kita, pertahankan harga diri kita dan merasa kita itu begitu sombong. Kita yang harus paling dimengerti, kita yang harus paling diutamakan. Bagaimana kita bisa hidup bersama dalam Kristus jika di dalam ruangan ini lebih dari 500 orang punya pikiran yang dirinya sendiri harus diutamakan. Bapak-Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada orang yang bisa berjalan sendiri dalam perjalanan rohani. Tidak ada orang yang bisa bertumbuh sendiri. Jika ada orang yang merasa saya bisa kok, saya datang ke gereja, saya beribadah sendiri, saya di rumah saya baca firman Tuhan sendiri, saya bisa bertumbuh sendiri. Itu mustahil, itu mustahil. Setiap kita membutuhkan saudara seiman. Seperti Amsal katakan, besi menajamkan besi, manusia
menajamkan sesamanya. Karena dalam situlah panggilan Tuhan bagi gereja. Baik saudara, mungkin ada di antara kita yang merasa saya sudah cukup kecewa dan pahit. Akhirnya saya memutuskan untuk menarik diri. Saya nggak mau ikut small group karena dalamnya banyak gosip. Saya nggak mau pelayanan. Saya nggak mau ikut persekutuan komisi. Karena ketika saya bergumul, saya tidak diperhatikan. Kekecewaan itu akhirnya membuat kita merasa, saya tarik diri aja lah, saya menjauh. Bapak saudara, banyak di antara kita yang mungkin merasa stres, merasa putus asa, merasa juga mengalami kebuntuan di dalam relasi kita di antara saudara seiman.